Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 61. Dia adalah serigala lapar. Di rumah besar Lilac. Tidak lama setelah keluarga Lintang kembali ke kamar mereka, mereka dikunjungi oleh dua tamu wanita yang tak diduga. Kedua wanita berpakaian elegan itu adalah Bibi Liana, istri Andika dan Adi Barma. Masing-masing adalah Zusi dan Luciana. Wajah kedua wanita ini tampak muram dan penuh dengan kebencian. Terutama Luciana, yang menatap Lintang dengan kejam. Sepertinya dia tidak sabar untuk menghancurkan pria itu. Ahem, Siswanto dengan cepat merasakan suasana yang sangat canggung dan tidak bisa membantu tetapi berdeham sebelum menuangkan minuman untuk Zusi dan Luciana. Lalu dia bertanya dengan hati-hati. Saya ingin tahu ada apa dengan kunjungan kalian berdua, Zusi, Luciana. Mendengar pertanyaan ini, Bibi Zusi menyesap air sebelum menjawab dengan dingin kepada Siswanto. Oh Siswanto, kami di sini hari ini untuk bertanya apa sebenarnya yang akan dilakukan keluargamu. Keluarga Siswanto bingung dengan kata-katanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, Zusi. Siswanto benar-benar bingung. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi wanita ini. Bibi Zusi bereaksi seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu sepanjang masa saat dia mendengar jawaban Siswanto. Dia memberi Siswanto tatapan menghina dan menanyainya dengan jengkel. Kamu tidak mengerti apa yang aku maksud. Nah, kamu bisa tanya pada menantumu yang hebat. Apa? Ekspresi keluarga Siswanto berubah. Mereka bahkan lebih bingung dengan keterlibatan Lintang dalam hal ini. Namun, tak lama setelah itu, dia melanjutkan. Itu adalah beberapa keahlian yang dimiliki menantumu, Siswanto. Pertama, dia membuat keluarga Adi Barma dijebloskan ke penjara. Kemudian, dia membuat keluarga saya dikeluarkan dari keluarga besar. Dan sekarang, dia membuat tuan besar dirawat di rumah sakit. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan berhasil. Saya pikir kalian membesarkan serigala yang lapar. Apa? Begitu mereka mendengar hal itu ekspresi wajah keluarga Siswanto berubah 180 derajat. Mereka akhirnya mengerti bahwa kedatangan Bibi Zusi dan Bibi Luciana ada di sini untuk mengutuk Lintang. Dalam sekejap, wajah seluruh keluarga Siswanto memerah karena marah. Disitulah kamu salah, Zusi. Astrid tidak bisa menahannya lagi dan dia melangkah maju untuk membalas. Adi Barma dan yang lainnya dijebloskan ke penjara karena berkonspirasi dengan Adam Tanomo untuk menjebak Lintang. Dia pantas mendapatkannya. Sedangkan untuk keluargamu, itu sepenuhnya keputusan Tuan Besar untuk mengusirmu. Apa hubungannya semua ini dengan menantuku? Bahkan secara normal jika Astrid agak pedas dan kejam pada Lintang, di dalam hatinya, Lintang masih menantunya. Tidak peduli seberapa pemalu dan tidak berguna dia. Itu bukan urusan orang lain untuk mengkritiknya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Astrid, Luciana segera melompat berdiri dan berteriak. Omong kosong. Jangan berpikir aku tidak tahu tentang ambisi predator keluargamu. Astrid, alasan kamu melakukan ini adalah karena kamu ingin mencaplok keluarga Barma dan mengubahnya menjadi milik pribadi. Bagaimana dia bisa? Keluarga Liana benar-benar sedih ketika mendengar tuduhan kuat dari Luciana. Di masa lalu, keluarga Siswanto adalah orang yang diintimidasi oleh dua keluarga ini. Dan sekarang mereka dihukum karena kesalahan yang sudah mereka lakukan. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan menyalahkan mereka. Ini sudah keterlaluan. Cukup. Kali ini, Siswanto tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ia berdiri dan berbicara keras. Kemudian, dia menatap Zusi dan Luciana dan berkata, langsung saja ke intinya. Zusi, Luciana. Apa yang kalian mau? Melihat Siswanto langsung ke intinya. Bibi Zusi dan Bibi Luciana saling bertukar pandang sebelum berkata, Siswanto, tidak ada maksud untuk ini. Seperti yang kamu tahu, operasi Tuan Besar telah gagal dan apa selanjutnya adalah menyelesaikan warisan. Jadi, Luciana dan saya telah membahas ini. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kamu harus menyerahkan hakmu untuk semua warisan. Apa? Menyerah pada hak-hak mereka untuk warisan. Mendengar kata-kata itu, keluarga Liana yang terdiri dari 3 orang menjadi suram.
Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa kedua wanita ini sudah merencanakan warisan keluarga Barma sementara Tuan Besar masih hidup. Dan hal pertama dalam daftar mereka adalah menendang keluarga mereka keluar dari permainan. Pada saat ini, Liana sangat marah. Sosoknya yang halus gemetar karena marah. Namun, saat dia hendak berdiri untuk membantah mereka, Lintang menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu." Apa? Keluarga Siswanto benar-benar kaget ketika mereka mendengar itu. Dan mereka bukan satu-satunya. Bahkan Bibi Zusi dan Bibi Luciana hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Jadi, itu artinya ya. Kedua wanita itu tidak pernah bisa membayangkan semuanya akan berjalan begitu lancar. Apalagi dengan betapa mudahnya Lintang menyetujuinya. Mereka bahkan merasa sedikit gugup. "Lintang, kamu." Liana menatap Lintang. Wajahnya tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Astrid dan Siswanto, yang berada di sampingnya, juga menjadi pucat seperti kertas. "Lintang, apa kamu yakin?" Bibi Zusi bertanya pada Lintang dengan heran. Entah bagaimana, dia mulai berpikir jadi semakin menyenangkan untuk melihat Lintang. Sungguh idiot yang luar biasa. Dia benar-benar menyerahkan hak atas warisan keluarga tanpa berpikir dua kali. Dia adalah idiot yang dikirim dari surga. Ya, Lintang menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini dan melihat ekspresi Lintang, pasangan Siswanto membuka mulut mereka sedikit untuk mengatakan sesuatu. Mereka ingin menghentikannya. Tetapi karena beberapa alasan, mereka merasa percaya yang tak dapat digambarkan di hatinya untuk menantu mereka. Bahkan Liana tidak percaya Lintang akan sebodoh ini. Dia dengan paksa menelan kata-kata celaan yang telah dia persiapkan dan berkata, "Baiklah." Pada saat ini, Bibi Zusi melompat keluar dari kursinya. Otot-otot di pipinya dan pipi Luciana hampir kram karena tersenyum begitu keras. Tanpa berkata, mereka segera mengeluarkan dokumen. Ini adalah pengabaian sukarela atas hak atas warisan. Keduanya telah merencanakan untuk melecehkan dan memaksa keluarga Liana untuk melepaskan warisan mereka setiap hari selama beberapa hari ke depan. Mereka bahkan siap untuk pertempuran yang panjang. Tapi mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hal ini akan berjalan begitu lancar. Pada saat ini, seakan Bibi Zusi telah benar-benar mengubah wajahnya. Ekspresi kejam dan kasar berubah menjadi senyum lembut saat dia berkata, "Ayo, Lintang, tanda tangan dengan seluruh keluargamu." Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah keluarga Liana semakin gelap. Dan di bawah tatapan heran mereka, Lintang adalah orang pertama yang melangkah maju untuk menandatangani namanya. Dan kemudian setelah itu, dengan desahan panjang, Siswanto juga maju dan menandatangani namanya. Hanya ketika seluruh 4 keluarga telah menandatangani nama mereka, Zusi dan Luciana menghela nafas panjang lega. Sudah selesai. Kegembiraan yang dirasakan kedua wanita ini tak terucapkan. Terutama ketika mereka melihat keluarga Siswanto dengan mata penuh dengan ejekan dan ejekan. "Hahaha, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa menantu laki-lakimu sebenarnya idiot, Siswanto. Dia benar-benar menandatanganinya. Ya Tuhan, aku akan mati tertawa. Ya, aku juga tidak menyangka keluargamu terlalu mempercayai orang bodoh itu, Siswanto. Kalian mengikutinya setelah dia menandatangani. Kerja bagus." Seperti kata pepatah, setali 3 uang. Kalian sama bodohnya. Kesombongan dan ejekan dalam kata-kata kedua wanita ini memuncak. Dalam sekejap, 3 anggota keluarga Liana sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi merah terang. Hanya Lintang yang senyumnya tidak pernah goyah. Seolah-olah dia bisa mendengar penghinaan pihak lain dari awal sampai akhir. "Baiklah, karena Anda sudah selesai menandatangani kertas, saya tidak akan membuang waktu lagi dengan kamu." Lalu, Zusi tak membantu tetapi mengipasi hidungnya sambil mencemooh. "Sik, tempat ini berbau kebodohan. Ayo, Luciana." Dengan itu, Zusi dan Luciana bersiap untuk pergi sambil melenggangkan pinggulnya ke kiri dan kanan. Namun, saat mereka sampai di pintu, berderit, pintu halaman dibuka dari luar. Mereka terkejut. Kemudian mereka disambut dengan pemandangan Andika dan sisanya mengalir masuk. Zusi sedikit tertegun.
Dia tidak menyangka suami dan putranya akan datang. Dia dengan cepat berjalan ke arah mereka dengan dokumen di tangannya dan berkata, sepertinya dia mencoba membuat mereka memujinya. Andika, Ivan, lihat. Ini adalah pengabaian hak atas warisan. Hahaha, aku melakukannya. Aku akhirnya memaksa keluarga Liana untuk menandatanganinya. Boom. Saat mereka mendengar kata-kata itu, Andika dan Ivan merasa mereka seperti disambar petir.